Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan kembali berbagi ilmu pengetahuan agama, di mana ini adalah fenomena alam yang sering kita lihat beberapa tahun sekali. Dan ini merupakan sebuah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu gerhana matahari ataupun gerhana bulan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankasifani limauti ahadin wala lihayatihi fa idza ra'aitum dzalika fasallu wad'u hatta yankashifa ma bikum." Suatu ketika orang-orang jahiliyah itu mengaitkan kematian salah satu anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim dengan terjadinya gerhana matahari. Jadi ketika Ibrahim anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka terjadi gerhana matahari. Jadi meninggalnya anak Rasulullah menjadi penyebab gerhana matahari atau sebaliknya. Ataupun terjadi gerhana bulan menandakan lahir seseorang atau sebaliknya. Jadi gerhana matahari atau gerhana bulan dalam keyakinan orang-orang jahiliyah itu punya pengaruh tertentu. Dan juga agama-agama sebelumnya ada yang menyembah kepada matahari. Jadi keyakinan-keyakinan itu ingin ditepis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sampaikan, "Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah." Ya. Jadi salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kalian mengatakan kalau ada gerhana matahari, gerhana bulan itu pertanda lahir seorang anak atau meninggalnya seseorang. Ya, itu tidaklah benar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Fussilat, la tasjudu lisyamsi wala lilqamari. Janganlah kalian bersujud kepada matahari dan bulan. Jadi jangan mengikuti matahari dan bulan. Seolah-olah matahari dan bulan itu punya pengaruh tertentu, punya kekuatan tersembunyi di baliknya. Tidak demikian. Wasjudu lillahilladzi khalaqahunna. Tapi kalian harus bersujud kepada yang menciptakan matahari itu sendiri, yang menciptakan bulan itu sendiri. Ya, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar menyembah kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terjadinya fenomena alam, yaitu adalah sunnatullah, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita diminta untuk melakukan sholat sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk pengingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau nanti terjadi kiamat, bagaimana? Lebih dahsyat lagi, banyak hal yang akan terjadi lagi. Maka diperintahkan atau disunnahkan kepada kita semua apabila terjadi gerhana matahari maupun gerhana bulan untuk melakukan sholat sunnah gerhana. Bagaimana pelaksanaan sholat sunnah gerhana? Bentuk pelaksanaannya adalah bisa dengan 2 rakaat sholat sunnah seperti biasa. Kita sholat sunnah biasa 2 rakaat. Niatnya itu adalah sholat sunnah gerhana. Boleh seperti itu. Ataupun bisa juga ya, yang lebih khusus lagi sebagaimana diajarkan dalam Islam, 2 rakaat sholat sunnah gerhana, hukumnya sunnah muakkad, itu 2 kali ruku'. 2 kali ruku'. Jadi rakaat pertama itu baca doa iftitah, kemudian baca Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah baca surat pendek. Kemudian ruku', bangun dari ruku', baca lagi surat Al-Fatihah, baca surat pendek, kemudian ruku' lagi, i'tidal, baru sujud. Rakaat kedua begitu juga,
Jadi 2 kali ruku', 2 kali bacaan Al-Fatihah dan surat pendek. Jadi pelaksanaan atau bentuk pelaksanaan yang kedua adalah sholatnya 2 rakaat. Masing-masing rakaat itu 2 kali ruku'. Dengan demikian 2 kali membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek. Seperti itu pelaksanaan sholat sunnah gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Dan disunnahkan sholat gerhana ini sendirian ataupun berjamaah. Boleh dilaksanakan di rumah sendirian bersama keluarga, atau bisa juga dilaksanakan di masjid secara berjamaah. Dan disunatkan juga kalau dilaksanakan secara berjamaah itu ada khatibnya, hampir sama dengan khutbah Jumat. Ya, ada dua khutbah Jumat, walaupun rukunnya tidak persis, tidak sama. Ya, demikian cara kita menghadapi sunnatullah, salah satu keagungan Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi gerhana. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, memberikan rahmat dan inayahnya kepada kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.